buat konten kreator. Tentu saja pertimbangan kamera adalah pertimbangan nomor satu ketika membeli. Saya sudah take video ini berkali-kali guys, berkali-kali, dan sudah saya hapus, banyak sekali saya hapus hanya untuk ngomongin, wah ini amatir banget nih. Halo guys, pengangguran di sini, dan ini adalah iPhone 15 Basic. Saya bukan mau mereview handphone, tapi saya mau berbagi cerita kenapa seorang pengangguran akhirnya membeli iPhone 15 sekedar untuk konten. Bukan untuk ini dikontenin, tapi ini sebagai tool kerja sebagai konten kreator. Tapi kan follower saya saja baru belum ada 1000. Konten saya baru masih acak-acakan. Terus kenapa saya sudah beli iPhone 15 ya? Gini ceritanya. Ini adalah hasil perekaman kamera depan menggunakan iPhone 15. Ini adalah hasil kamera depan dari iPhone 15 Basic. Jadi ini hasil videonya, dan suara ini direkam masih menggunakan iPhone 15. Jadi tidak pakai mikrofon tambahan seperti kalian lihat, tidak ada mikrofon di sini ya. Sama seperti DJI Osmo tadi yang rekamannya suara maupun kameranya kita tidak tambahin apa-apa, jadi tidak ada tambahan mikrofon di sini. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang iPhone 15 versi basic 128GB. Saya setting pada 4K 30 fps ya. Kenapa iPhone 15 lebih masuk akal buat konten kreator pemula dibandingkan mereka membeli kamera-kamera mahal? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa alasannya, meskipun alasan utama di balik video ini adalah saya sendiri sudah membeli iPhone 15 versi basic 128GB yang saya beli dari hasil uang pesangon, hasil PHK teman-teman. Tapi memang ada beberapa alasan yang sangat masuk akal kenapa saya akhirnya membeli iPhone 15. Bagi saya adalah saya pengen jadi konten kreator, saya pengen beli alat. Nah, terpikir beberapa opsi seperti beli kamera mirrorless, kamera yang mahal-mahal itulah. Meskipun tetap dari sisi harga kayaknya tidak masuk akal, makanya waktu itu udah langsung saya coret, opsi itu hilang. Kedua, waktu itu mau beli ini Xiaomi T Pro atau yang lebih rendah mungkin ya. Juga mau beli action cam waktu itu. Cuman untuk action cam-nya memang sudah terbeli ya. Ini sudah terbeli di harga sekitar 6 juta, meskipun setelah itu ya saya menemukan harga yang jauh lebih murah daripada harga saat saya beli ini ya. Dan opsi selanjutnya tentu saja adalah iPhone. Tapi waktu itu yang terpikir adalah iPhone 13 atau 14. Kenapa kok kemudian saya memilih iPhone 15? Nah, ini alasannya. Pertama, jadi konten kreator itu ternyata memang bukan sekedar mikirin alatnya saja. Berbulan-bulan saya berpikir soal alat, saya pikir itu suatu kesalahan. Kenapa kok saya mikirnya hanya soal alatnya saja? Jangan-jangan nanti ketika saya sudah beli alatnya pun saya akan sibuk menyalahkan, oh video saya jelek gara-gara saya pakai Xiaomi, video jelek karena saya pakai action cam, atau saya salah beli HP dan sebagainya. Dan akhirnya saya memilih iPhone 15 karena ya sudah terbukti oleh berbagai konten kreator bahwa iPhone itu cocok, hasil videonya, hasil kamera itu bagus ya gitu, bahkan dibandingkan Android yang mungkin harganya Android 10 jutaan keluaran baru, hasil kameranya tidak sebagus iPhone 15 yang rilis pada tahun 2023. Nah, akhirnya saya pilih, oh ya, karena secara general orang sudah membuktikan bahwa kamera iPhone 15 memang bagus. Dan itu alasan pertama ya. Alasan kedua adalah harganya. Nah, ini yang penting. Harganya itu sudah turun, guys. Harganya sekarang di sekitar, saya beli ini di 10.600.000-an. Harga ketika rilis itu berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 14-16 juta. Artinya sudah turun beberapa juta ya. Padahal menurut saya iPhone, entah iPhone 15, 14, atau 16, atau 17 sebenarnya produk yang sama ketika dia dirilis, dan hari ini produk yang baru dijual pun kondisinya sama, bahkan lebih baik yang hari ini dijual. Kenapa? Karena sudah ada pembaruan sistem operasinya, mungkin ada tool-tool yang sudah diupdate dan sebagainya. Artinya yang sekarang kita beli untuk iPhone 15 sekarang dibandingkan iPhone 15 tahun 2023, menurut saya lebih worth it sekarang karena sudah banyak upgrade dan harganya sudah turun. Nah, alasan lainnya, kalau misalnya saya beli kamera mirrorless atau kamera yang level entry level deh, yang entry level untuk mirrorless itu memang mungkin ada ya harganya 10 jutaan, 9 atau di bawah itu. Tetapi kan kalau kita pakai kamera itu, kita tuh ada banyak tambahan lagi yang harus saya beli, misalnya tripod. Meskipun saya juga udah ada tripod, tapi mungkin kita butuh tripod khusus ya untuk kamera-kamera yang lebih besar seperti itu. Sementara untuk tripod HP mungkin jauh lebih murah. Juga ada lensanya itu mungkin yang mahal juga. Meskipun ada beberapa kamera yang sebenarnya cukup dipakai dengan yang lensa basicnya aja sudah cukup. Tetapi kalau kebutuhannya misalnya kita mau lebih bagus ya biasanya kita tambahkan dengan ada yang lain lah yang perlu ditambah-tambahkan. Selain itu juga butuh SD card,
baterai tambahan kalau kita mau bikin video di luar. Itu yang semua yang bikin saya akhirnya tidak memilih kamera ya mirrorless atau kamera pro yang lain gitu. Kedua ya karena operasional mungkin lebih susah ya, karena saya tidak terbiasa dengan kamera-kamera itu. Tentu kalau pengen mengoptimalkan fungsi-fungsi kameranya kadang kita juga perlu lebih belajar lagi lah, lebih banyak lagi daripada saya menghabiskan waktu untuk itu. Mending saya fokus untuk lebih ke konten dengan membeli iPhone saja. iPhone settingnya mungkin lebih mudah ya, karena memang iPhone kan ditujukan untuk awam dan sebagainya. Kameranya pun bisa disetting dengan mudah tanpa kita harus otak-atik, itu hasilnya sudah lumayan bagus. Ketiga adalah karena iPhone 15 bukan hanya soal kamera. Nah, ini. Kalau tadi saya pilih kamera biasa ya, kamera mirrorless, otomatis untuk pengolahannya, editing dan sebagainya, ya butuh komputer. Karena tidak bisa diolah langsung di situ, kemudian diupload dari kamera itu tidak bisa. Tapi kalau pakai iPhone 15 atau mungkin HP yang lain juga sebenarnya juga bisa. Kita bisa edit video di situ, kemudian bisa upload langsung di situ, bisa melakukan apapun lah, modifikasi atau apa di satu perangkat. Itu kenapa akhirnya iPhone 15 lebih cocok bahkan dibandingkan kamera ini ya, action cam kayak gitu, lebih cocok. Karena untuk action cam kita juga butuh laptop, meskipun saya sendiri sudah punya laptop dan memang bisa ngeditnya pakai laptop. Tetapi buat konten kreator pemula tentunya tidak semuanya sedia laptop ya. Ada yang memang karena modalnya memang hanya HP, kemudian dia ide konten dan sebagainya, tentu itu saja sebenarnya sudah cukup. Dan alasan terakhir ya karena jadi konten kreator itu fokusnya sebenarnya di sisi konten. Ide, kemampuan storytelling, kemampuan bicara dan sebagainya itu tidak bisa dibeli, itu tidak ada di kamera-kamera mahal, tidak ada bahkan di iPhone juga nggak ada, tapi ada di skill kita, pembelajaran kita. Nah, video ini pun bagian dari pembelajaran itu. Saya belajar bicara. Saya sudah take video ini berkali-kali, guys. Berkali-kali. Dan sudah saya hapus, banyak sekali saya hapus. Hanya untuk ngomong yang sebenarnya tidak begitu bagus juga ya. Cara bicara, ngomong, intonasi, dan sebagainya yang saya omongkan itu, saya sendiri pasti akan menilai ya, ini amatir banget nih. Tapi tidak apa, karena bagi saya yang penting adalah belajar, memulai, dan nanti akan saya improve atau perbaiki ke depan. Nah, itu dari saya. Terima kasih sudah menyimak video yang mungkin tidak terlalu menarik ini. Pencet like jika suka, pencet subscribe jika Anda ingin berlangganan, dan dislike jika Anda memang tidak suka. Masih terasa boring ya?